Dajjal ini dia sudah ada. Ya. Dari Dajjal ini sebetulnya sosok manusia. Dan ini bukan nama asli ya. Dajjal itu gelar. Nah, Dajjal itu gelar. Bahasa Arabnya Al-Kazab, pendusta. Nah, sosok yang disebut Dajjal ini adalah seseorang yang dulu lahir di zaman 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Ya, dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus dan lahir di Samirah. Samirah itu Palestina. Nah, dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus, kemudian dia lahir dari ayah dan ibu, di mana ayah ibunya ini merupakan hasil incest. Adik dan kakak berzina lahir ayahnya, adik dan kakak berzina lahir ibunya. Nah, selama pernikahan mereka 30 tahun tidak punya anak. Tahun ke-30 pernikahan mereka, di saat ibunya menstruasi, itu disetubuhi oleh ayahnya dan jadilah dia anak yang satu ini. Nah, dia lahir dalam kondisi di mana alam terjadi petir, gelap, hujan badai, seolah-olah alam tidak menerima keadaan. Nah, kemudian lahirlah dia. Nah, Rasulullah SAW bercerita bahwa dia lahir di Samirah kan. Nah, orang-orang menyebutnya Samiri. Di dalam bahasa Arab itu kan, dalam Islam seperti itu. Ada orang lahir di Imam Bukhari, lahir di Bukhara. Sebetulnya bukan nama aslinya, tapi itu kauniyah. Nah, orang tidak tahu siapa nama aslinya. Nama yang diberikan orang tuanya. Nah, tapi karena dia lahir di Samirah itu Palestina, maka orang menyebut dia Samiri. Samiri, kayak orang Imam Bukhari dari Bukhara. Nah, dia lahir, kemudian Rasulullah menyebutkan dia lahir menjadi petaka. Kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Dan itu terbukti. Sejak dia lahir sampai usia 5 tahun, dia tidak netek kepada ibunya. Dia tidur aja, disebut mati, tubuhnya dia masih bernapas, jantung masih berdetak, dia metabolisme mesti jalan tuh terus. Disebut hidup, dia tidur saja. Dan itu terjadi selama 5 tahun. Maka ibunya mengalami penyakit kanker payudara, mati gara-gara itu. Maka tinggal ayahnya. Ayahnya ini sebetulnya tokoh agama di Samirah ini. Nah, pada saat dia tepat berusia 5 tahun, dia bangun di tengah malam, di mana orang-orang sedang tertidur lelap, termasuk sang raja di Samirah ini. Dan Samirah ini terkenal penyembah banyak dewa. Ya, sebut saja dewa terbesarnya Marduk. Nah, ada hari di mana momen tertentu mereka melakukan ritual sacrifices, persembahan kepada dewa mereka. Nah, di malamnya sebelum upacara persembahan tadi, sacrifices, itu dia bangun. Orang-orang gak ada yang tahu. Dia merangkak pindah ke pangkuan dewa yang terbesar, patung dewa yang terbesar. Di situ dia tidur, buang air besar dan buang air kecil. Nah, besok paginya ketika upacara sacrifices untuk Tuhan mereka itu, persembahan mau dikasihkan, tercium bau pesing. Ketahuan lah kalau dia pindah di suku. Bapaknya pun kaget. Ya, sang raja menuduh bapaknya telah memindahkan Samiri dan itu membentuk dia menghina tuannya. Nah, maka ayahnya bilang, aku tidak memindahkannya. Lalu gak mungkin dia pindah sendiri, kan dia selama ini koma gitu. Nah, selama ini dia koma. Lalu siapa yang memindahkan? Saya juga tidak tahu. Ya. Akhirnya ditangkap ayahnya, di penjara, dan ayahnya tidak bisa membuktikan kalau dia tidak bersalah. Sehingga sang ayah pun dihukum mati. Jadilah dia sebatang kara. Nah, terbukti apa yang disampaikan Rasulullah SAW, kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Nah, kemudian kemaksiatan yang dilakukan oleh bangsa Samiri ini, dia sudah melampaui batas. Maka Allah menghukum mereka, mengazab mereka, dihabiskan. Tugas mengazab satu bangsa, baik jin ataupun jin manusia, itu adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril tidak hanya menurunkan wahyu. Maka turun malaikat Jibril, dihancurkan semua kecuali dia. Karena dia masih bayi kan. Bayi tidak boleh dijadikan sebagai korban kecuali atas izin Allah. Diselamatkan dia, bangsanya diratakan habis. Nah, dia dibawa ke sebuah pulau di laut Yaman. Banyak ulama mengatakan kemungkinan ini adalah Pulau Socotra di laut Arab, laut Yaman. Nah, di pulau inilah dia hidup mulai dari 5 tahun sampai usia 20 tahun dipelihara oleh malaikat Jibril. Selama itu, dari sejak dia dipindahkan sampai usia 20 tahun, dia cuma bangun, makan, minum dari makanan dan minuman yang disediakan malaikat Jibril. Tidur lagi, bangun, makan, minum, tidur lagi. Begitu sampai di usia 20 tahun. Di usia 20 tahun baru dia melek. Oh, dia bangun. Ternyata aku berada di sebuah pulau yang tidak ada siapapun. Nah, pada saat itu muncul sebuah seekor binatang. Di sana disebutnya dabah.
Dabah itu melata ya, dia mamalia, artinya dia merangkak di atas bumi, berjalan di atas bumi. Itu seperti kalau dalam film Avatar Aang itu Afa. Jadi dohmatun kabira, kerbau besar, ya penuh dengan bulu. Seluruh tubuhnya penuh dengan bulu dan berwarna hitam. Dan seseorang tidak bisa membedakan mana wajah, mana dubur. Yang menghadap dan berbicara, ketika berbicara bergerak berarti itu wajah. Dalam terminologi hadis itu disebut binatang jasasa. Nah ternyata binatang ini diciptakan berbarengan dengan lahirnya Dajjal. Binatang ini lahir berbarengan dengan lahirnya Dajjal dan dia umurnya berbarengan dengan Dajjal. Artinya ketika nanti sama-sama bersembunyi sekarang, ya jadi si Samiri ini dia kemudian diajarkan Islam, diajarkan tauhid oleh binatang ini karena dia bisa berbicara. Yukalibun nas, dia berbicara pada manusia. Nah, apa yang diajarkannya? Islam. Dari mana dia sumbernya? Nah, selama dia tumbuh hidup dari 5 tahun sampai 20, Malaikat Jibril menulis prasasti. Beberapa ada 7 panel. Nah, di dalam 7 panel itulah ada isi tentang tauhid, siapa Allah, Tuhannya, Tuhan alam semesta, tauhid uluhiyah, rububiyah, dan kewajiban sholat, nabi dan rasul. Bahkan diceritakan siapa Samiri, ya oleh Malaikat Jibril dituliskan itu dalam 7 panel tadi. Dan 7 panel inilah yang kemudian diajarkan oleh binatang jasasa. Selesai semua, dia ditanya, demi Allah aku sudah menyelesaikan tugasku yang diperintahkan Allah melalui Jibril, utusannya. Tidak ada yang aku sembunyikan. Sekarang pertanyaanku adalah, hal tu'min billah? Hal tu'minu billah, apakah kau beriman pada Allah? In tu'min billah, jika kau beriman pada Allah, fatakunu a'zumal mu'minina imanu. Jika kau beriman, maka engkau akan menjadi seorang laki-laki mukmin yang terhebat imannya. Karena usiamu akan ditangguhkan sampai akhir zaman. Ya, fa'in lam tu'min, tapi jika kamu tidak beriman, fa'innaka mal'udun ila yaumil qiyamah, maka terkutuklah engkau sampai hari kiamat. Nah, ditunggu 3 kali jawabannya tidak ada saja, bahkan pada akhirnya dia mengatakan sambil kesal, Dabah binatang jelek buruk rupa. Di pulau ini tidak ada siapapun kecuali aku dan kamu, dan aku makhluk yang lebih mulia daripada kamu. Akulah Allah itu. Akulah Tuhan yang diajarkan Jibril. Aku tidak kenal siapa Allah yang kau sebutkan itu. Aku tidak kenal dengan siapa Muhammad. Aku mengingkari. Akulah Tuhan itu. Sejak saat itu menjerit binatang jasasa sampai pekak telinga Samiri. Dan sejak saat itulah diberi gelar Dajjal. Innaka Dajjal, innaka Dajjal, innaka Dajjal al-Kadzab. Sesungguhnya engkau pendusta, engkau Dajjal pendusta, engkau Dajjal pendusta. Hilang binatang jasasa sampai hari ini. Nanti muncul mendahului kemunculan Dajjal di akhir zaman. Kisahnya begitu.